Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dosen pengampu pada mata kuliah umum, itu Ibu Dr. Yeni Hayati, SSM HUM, dan kepada teman-teman yang sedang menonton. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Anggreni Wulandari dengan NIM 23031091 dari Prodi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel konseptual saya yang berjudul Pendidikan Lingkungan dalam Pembelajaran Biologi sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran murid dalam eh, terhadap materi pencemaran lingkungan untuk mendukung SDGs nomor 13. Topik ini penting karena terkait dengan masalah lingkungan dan perubahan iklim yang masih menjadi tantangan global yang membutuhkan peran dari semua pihak termasuk dalam dunia pendidikan. Nah, pada presentasi ini saya akan membahas 4 bagian penting di mana saya akan membahas tentang latar belakang penulisan artikel ini, yang kedua tentang tujuan penulisan dari artikel ini, yang keempat adalah pembahasan, dan terakhir adalah simpulan dan juga saran. Oke, kita next. Nah, yang pertama ada latar belakang dari penulisan artikel ini. Saat ini dunia itu menghadapi berbagai masalah lingkungan seperti pencemaran air, pencemaran udara, sampah plastik, dan juga pemanasan global. Nah, kondisi tersebut itu semakin mengancam kualitas hidup manusia dan keseimbangan ekosistem. Nah, namun salah satu masalah yang masih sering nih ditemukan adalah rendahnya kesadaran lingkungan, terutama kesadaran lingkungan yang ada pada generasi muda. Nah, banyak murid yang hanya memahami teori tentang ilmu lingkungan, tetapi belum memiliki kepedulian dan tindakan nyata dalam menjaga lingkungan sekitarnya. Nah, karena itu muncul pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana pembelajaran biologi ini bisa kita masukkan untuk meningkatkan kesadaran siswa atau murid terhadap pencemaran lingkungan dengan mendukung program SDGs nomor 13 ini. Nah, sehingga kita sebagai mahasiswa calon pendidik itu bisa menawarkan sebuah solusi dengan cara mengintegrasikan pendidikan lingkungan ke dalam pembelajaran biologi melalui model dan media pembelajaran inovatif, sehingga murid itu tidak hanya memahami konsep tetapi juga memiliki sikap peduli terhadap lingkungannya. Nah, adapun tujuan penulisan artikelnya ada 3. Yang pertama itu membahas pentingnya pendidikan lingkungan dalam pembelajaran biologi untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap pencemaran lingkungan. Yang kedua itu menjelaskan bagaimana pembelajaran biologi ini dapat menjadi sarana yang strategis dalam membentuk generasi muda yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Dan yang ketiga itu mendukung tercapainya SDGs nomor 13 atau Climate Action, yaitu upaya penanganan perubahan iklim melalui bidang pendidikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian pembahasan. Nah, pada bagian pembahasan ini terdapat beberapa poin penting. Yang pertama adalah pendidikan lingkungan dan juga SDGs nomor 13 ini. Nah, pendidikan lingkungan itu memiliki hubungan yang erat dengan SDGs nomor 13 karena pendidikan itu bisa membentuk dan kesadaran dan perilaku generasi muda terhadap isu lingkungan hidup. Yang kedua, itu literasi lingkungan siswa masih tergolong rendah karena pembelajaran seringkali terlalu berpusat pada teori dan kurang mengaitkan materi dengan masalah lingkungan di sekitar siswa. Dan yang ketiga, berbagai model pembelajaran itu berbasis lingkungan itu terbukti efektif dalam meningkatkan kepedulian siswa. Contohnya itu ada model pembelajaran problem based learning, kemudian ada project based learning, ada case based learning, dan juga model OID. Yang keempat, itu peran dari media pembelajaran. Nah, media pembelajaran seperti e-booklet, buku saintifik, e-flipbook, KPD berbasis CTL, STEM, dan juga e-learning, itu bisa meningkatkan minat belajar dan juga kesadaran lingkungan siswa. Dan yang kelima adalah bisa dengan program sekolah seperti Adiwiyata atau Eco School, di mana kegiatan ini bisa membantu membentuk kebiasaan peduli lingkungan melalui kegiatan nyata seperti penghijauan, pengelolaan sampah, dan juga penghematan energi. Dan yang terakhir, kita membahas tentang peran
mahasiswa pendidikan biologi dalam sebagai calon pendidik sekaligus sebagai agen perubahan dalam menanamkan nilai keberlanjutan kepada peserta didiknya. Nah, em, setelah memahami pentingnya pendidikan lingkungan serta berbagai permasalahan rendahnya kesadaran lingkungan kepada siswa, itu kita sebagai calon pendidik perlu mengetahui bagaimana cara pembelajaran biologi ini bisa kita terapkan secara efektif. Nah, oleh karena itu, kita bisa memasukkan materi tersebut pada beberapa berbagai macam model dan juga media pembelajaran yang inovatif. Nah, yang pertama kita lihat dari model pembelajarannya. Ada model pembelajaran based learning atau problem based learning atau PBL, di mana model problem based learning ini membantu siswa untuk menganalisis masalah lingkungan secara kritis. Kemudian ada model pembelajaran project based learning atau PJBL, di mana model ini bisa membantu siswa untuk terlibat langsung dalam proyek penyelesaian masalah lingkungan nyata. Nah, di akhir pada project based learning itu siswa akan membuat produk-produk yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Yang kemudian ada case based learning, di mana model pembelajaran case based learning ini bisa melatih siswa untuk berpikir kritis melalui studi kasus pencemaran lingkungan. Kemudian ada model OID, di mana model ini bisa meningkatkan kemampuan berpikir siswa melalui pengamatan langsung terhadap kondisi lingkungan yang ada di sekitar sekolah mereka. Nah, selain itu ada juga metode jelajah alam sekitar, di mana metode jelajah ini siswa itu memungkinkan untuk melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Nah, selanjutnya selain model pembelajaran, media pembelajaran juga sangat penting. Misalnya ada dari buklet scientific literasi, kemudian ada e-learning, kemudian dengan pendekatan STEM, LKBT berbasis CTL, dan juga program dari Adiwiyata. Di mana media dan pendekatan-pendekatan ini membantu siswa untuk belajar secara lebih kontekstual dan juga menarik. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian simpulan dan juga saran. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan lingkungan dalam pembelajaran biologi ini memiliki peran penting dalam mendukung SDGs nomor 13, yaitu Climate Action. Nah, pembelajaran biologi yang terintegrasi dengan isu lingkungan itu mampu meningkatkan literasi lingkungan, kemampuan berpikir kritis, dan peduli lingkungan peserta didik. Nah, artinya apa? Artinya, pembelajaran biologi ini tidak hanya berfokus pada pemahaman konsep saja, melainkan membentuk karakter siswa agar lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan yang ada di sekitar mereka. Nah, saran yang bisa diterapkan untuk masalah tersebut adalah guru diharapkan hendaknya mampu menerapkan pembelajaran yang kontekstual dan berbasis masalah nyata. Nah, sekolah juga perlu mendukung program lingkungan yang berkelanjutan seperti program Adiwiyata, Eco School yang telah disebutkan tadi. Nah, selain itu, kita sebagai mahasiswa pendidikan biologi itu diharapkan untuk aktif dalam mengembangkan pembelajaran-pembelajaran yang inovatif dan juga menarik di samping sebagai agen perubahan. Baiklah, mungkin sekian hasil artikel yang telah saya buat. Sebagai penutup, dapat kita pahami bersama bahwasanya generasi yang peduli lingkungan itu adalah investasi terbaik bagi bumi. Nah, karena itu pendidikan lingkungan bukan hanya sekedar materi pembelajaran saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Mungkin sekian presentasi artikel konseptual yang telah saya buat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Terima kasih atas perhatian dari Ibu dan juga teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.